Sama ini nih bos, knalpotnya 2 gitu, keren, racing nih baru. Dan ini tapi sayangnya velgnya masih belum dual tone gitu, belum selera Indonesia banget. Nah, kalau mau diganti sih gampang aja, tinggal ke HSR. Jadi kalau HSR kalau mau sponsorin boleh banget. Oke, gue ada suaranya. Halo semua, kembali lagi di Bros and Rose. Nama gue Arya Pramana. Di sini gue akan bahas Mazda CX-7 yang merupakan mobil bapak kita berdua. Kita akan bahas CX-7 karena mobil ini cukup menarik guys. Dulu pas baru harganya 580 juta, sekarang harganya 150 juta. Bahkan ada yang lebih murah dari itu guys. Mau tahu build quality, spesifikasi sama fitur-fitur di mobil ini? Jangan lupa nonton sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, mulai dari desain depan guys. Kalau desain depan Mazda ini mengusung gaya desain Nagare. Kalau gaya desain Nagare itu kelihatan dari flowing-flowingnya guys. Nih, dari garis-garis kap mesinnya. Nih, sama ini kayak senyumannya yang lebar gitu. Kalau Nagare ini mungkin cocok buat kalangan pria sama wanita ya guys. Kalau yang Kodo sekarang itu sangar banget ya. Mungkin lihat di Mazda 3, Mazda CX-5 yang sekarang. Oke, ini dari grillnya bentuknya honeycomb gini. Sama ini banyak satin chrome-nya yang melihatkan senyuman yang besar seperti MX-5 juga kayak gini dulu. Jadi karena masih kelihatan keren. Sama nih ada apa namanya deh? Pencuci lampu ya. Pencuci lampu yang gue sendiri nggak pernah pakai ya. Tapi ini mengingatkan bahwa ini mobil yang mahal gitu. Karena ini jarang ada nih. Mungkin di Harrier doang yang ada. Oke, ini mungkin ada yang kelihatan unik ya di Mazda CX-7 ini. Lihat nih. Kelihatan kayak ini kebuka tapi ini nggak kebuka. Lihat nih. Tuh, nggak kebuka. Ini juga nggak ada tantolannya. Jadi emang kayak gini. Jadi kalau kelihatan bukannya ini bekas tabrakan atau apa, ini emang kayak gini desainnya guys. Oke. Oke, ini makin kelihatan kayak nagare-nagare gitu guys. Kelihatan bulat-bulat, flowingnya kelihatan banget ya tuh. Dari sini garis tarikannya, tuh banyak krom-kromannya sampai ke belakang. Ini kelihatannya unik sih, mungkin siluetnya kelihatan agak kayak Harrier ya, tapi ini lebih sportinya guys. Dan ini nih, biasa krom-kroman, seleranya orang Southeast Asia. Tapi kalau dari gue sendiri sih mending dihilangin aja gitu, jadi hitam semua gitu. Oh ini sama door handle-nya juga masih chrome, ini juga chrome. Oke, ini seharusnya ada keyless entry, tapi ini nggak tahu ya. Dulu mungkin pas baru masih bisa, tapi sekarang tuh nggak bisa tuh. Nih ada kuncinya, ini tombolnya gue pencet, nggak bisa, harus kayak normal kayak, nah, baru bisa kebuka gitu. Nah lihat nih guys, bannya gede banget nih, ring 18 tuh, 235 60, bannya tebel, ringnya besar gitu. Dan ini tapi sayangnya velgnya masih belum dual tone gitu, belum selera Indonesia banget. Nah kalau mau diganti sih gampang aja, tinggal ke HSR. Jadi kalau HSR kalau mau sponsorin boleh banget. Oke, gue ada suaranya. Bahkan ini lihat tuh, kalau dilihat di dalamnya inner fender itu masih jauh. Jadi kalau kalian mau pakai ban yang lebih gede gitu, mungkin pakai ban AT, pakai ban MT masih bisa, pakai ring 19 bisa aja gitu. Jadi mobilnya ini tangguh buat di segala medan. Tapi mungkin ini mobilnya kelihatannya agak pendek ya dibanding kompetitornya. Tapi ini tuh ground clearance-nya cukup tinggi karena bannya yang besar ini gitu. Oke, lanjut. Oke, kita mulai ke desain belakang Mazda CX-7. Yang jujur gue bilang ini titik lemahnya Mazda ya, karena nggak ada yang spesial di sini gitu loh, nggak ada yang wah banget itu. Walaupun ya nggak jelek gitu loh, tapi menurut gue untuk mobil seharga 580 juta mestinya Mazda tuh memprovide yang lebih wah gitu loh. Tapi ini ada agak spesial nih, lihat nih, ini transparan gini kayak Harrier gitu, kayak mobil-mobil mewah. Tapi emang ini mestinya mobil mewah sih gitu ya. Sama ini nih bos, knalpotnya 2 gitu, keren, racing nih baru. Bahkan ini emang kelihatan racing sih soalnya mesinnya gede, 2,3 liter, ada turbonya. Nanti di dalam kita lihat performanya ya. Oke, lanjut ke interior. Pas kalian masuk mobil ini, kalian tuh ingat mobil ini tuh mahal, mobil mahal. Lihat tuh, banyak bahan-bahan empuk di sini empuk, di sini empuk. Sepanjang mata tuh isi empuk-empuk semua guys nih. Empuk, ini empuk. Ya ini bahkan paling plastik-plastiknya aja ini yang keras gitu di sini. Tapi ya gue sih nggak peduli ya dengan plastik-plastik ini.
Lihat tuh, setirnya juga tuh. Setirnya banyak banget tombol-tombolnya dan fitur-fiturnya, dan kelihatannya kayak senang aja tuh setiap naik mobil ini gitu. Kayak naik mobil mewah aja. Oke, kalau ngomongin fitur, mobil ini jujur fiturnya belum banyak, tapi menurut gue udah cukup gitu. Karena lihat nih, walaupun mobil ini 2011, kelihatan tuh dari head unitnya tuh masih double din dan masih CD, walaupun belum pakai Android Auto tentunya. Dulu aja belum ada Android gitu. Sama ini AC-nya. Mungkin kalian lihat nih AC-nya di mana tuh kelihatan pengaturannya. Nah, pengaturannya tuh di sini kelihatannya. Dan mungkin kelihatannya kayak mewah gitu. Ada 2 layar gitu di sini. Ada layar di sini, sama radionya lihat dari sini juga gitu. Jadi juga oke banget gitu. Di sini di layar kanannya juga ini sebenarnya ada buat liatin kamera mundurnya, sama ada info-info kayak average speed sama average consumption-nya. Dan ini menurut gue cukup keren gitu. Dan ini mungkin kalau kalian nggak suka head unit ini, gampang banget, tinggal diganti aja pakai head unit yang lebih modern. Karena udah banyak toko variasi yang bisa ganti head unitnya. Oke, lanjut ke fitur-fitur yang lainnya. Kayak di setir mobil ini banyak tombol-tombol kayak fitur cruise control, sama ini ada volumenya. Ganti radio juga bisa di sini. Terus apa lagi ya? Oh, ini fitur ini nih. Fitur yang nggak digunakan di Indonesia nih. Fitur heated seat gitu. Nah, heated seat ini nggak pernah digunain sama gue juga. Tapi ini paling buat ngisengin teman kalian gitu. Tiba-tiba kok panas gitu badannya gitu. Gitu doang sih paling. Oh ya nih, sama fitur keunggulan dari Mazda ini. Itu teleskopik. Ini pasti senang banget Om Mobi sama Om Fitra lihat ini. Oke, ada fitur satu lagi menarik nih, electric seat. Walaupun cuma di driver side tuh bisa maju mundur, recline, sama bisa naikin sama turunin. Sama nih ada sunroof nih, fitur kesukaan orang Indonesia walaupun nggak pernah dipakai. Tapi jadi kalau misalkan kalian buat video, jadi kelihatan bagus lightingnya. Gitu aja sih paling. Oke, untuk kompartemen ini menurut gue di sini sangat mengasihkan ya. Lihat tuh, ini gede banget, ini juga gede. Bahkan bisa naruh cup holder, sini ada 2, gede juga. Di door trimnya juga ada 1, di sana juga ada 1 lagi, di belakang ada lagi. Oh, ini sama power outlet ada, dan cuma 1, belum ada yang USB colok. Nggak banyak kayak di Veloz gitu, karena ini mobil tua dan bukan buat mobil milenial kayak sekarang. Jadi ya nggak terlalu banyak, tapi ya fine aja sih, gue nggak terlalu pernah pakai juga. Oh, ini ada yang menarik juga dari mobil ini, walaupun udah keyless, tapi mobil ini masih pakai puter ini, belum pakai tombol-tombol gitu guys. Tuh, kayak pakai motor biasa tuh, motor yang keyless kayak gini biasanya. Hah? Nyala. Nggak nyala. Oke, untuk MID sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial di sini, masih analog semua nih, kecuali paling ini digital di trip A, trip B, sama apa jaraknya ya, jarak tempuhnya. Oke, sama ini kelihatan keren nih, speedometernya sampai 220 km per jam, karena mobil ini jujur mobilnya cukup cepat guys. Oke, sama ini ada termometer untuk kasih tahu mobil kalian overheat atau enggak mobil kalian masih dingin, jadi jangan dibawa dulu. Sama ini udah sih gitu aja, nothing too much ya, nothing too special ya. 2011, what can you do. Oke, untuk duduk di belakang ini merupakan tempat duduk yang menyenangkan ya menurut gue ya, karena lihat tuh legroomnya masih jauh, ininya headroomnya masih banyak, dan ini empuk-empuk juga di mana-mana. Sama di belakangnya masih ada speakernya, jadi kelihatannya kedengarannya masih enak gitu loh di belakang juga. Dan ini joknya udah kulit nih, dan ini kulitnya kulit Mazda, bukan kulit biasa. Ini juga ada ini nih, kalau kalian cuma berdua di belakang, ada lagi nih buat naruh kopi-kopi, buat kopi-kopi cantik enak di sini. Tuh, ini bos enak banget di sini nih. Tapi biasanya kan itu ini biasanya didepanin lagi tuh, kalau bapak gue gitu sih, biasanya didepanin lagi, legroomnya jadi tambah besar gitu. Nah, kalau bisa dilihat bagasi mobil ini cukup besar ya guys, karena mungkin dimensi mobil ini sebenarnya besar banget, hampir kurang lebih sebesarnya sama kayak Pajero. Tapi Pajero kan row-nya 3 ya, dan ini row-nya cuma 2, jadi lihat tuh bagasinya gede. Dan ini juga monocoque kan, jadi otomatis bagasinya pastinya juga besar gitu, bisa lebih rata gitu, bisa rata lantai. Dan ini juga ada penutup bagasi supaya nggak kelihatan dari mata-mata usil ya guys. Sama ini buat naruh-naruh juga gampang, kalau mau lebih luas juga gampang, tinggal di ini aja tuh, lebih luas lagi taruhnya. Tapi ya ini mau buat sehari-hari enak banget. Lihat tuh, sepatunya banyak banget ini soalnya
mobil kantor bapak gitu, isinya sepatu lari semua. Dan ini buat naro-naro mah ya cukup ya, walaupun nggak three-row ya, unfortunately. Tapi ini menurut gue cukup menyenangkan bawa mobil ini kemana-mana. Oke, sekarang kita lanjut ke driving impressionnya. Let's go. Oke, untuk driving impression mobil ini, menurut gue mobil ini cukup nyaman ya, dan cukup enak buat dikendari sehari-hari. Walaupun dimensinya cukup besar, mobil ini tuh manuvernya masih enak guys, dan titik putarnya tuh masih oke banget menurut gue ya. Walaupun gue belum pakai sering-sering amat ya, karena ini mobil bapak. Tapi ini lihat tuh, kayak tarikannya tuh enak. Kayak gue pernah waktu itu bawa Civic Turbo, dan ini menurut gue tarikannya lebih enak dari Civic Turbo. Mungkin dari tenaganya yang besar dan dimensi yang besar ini pasti ada konsekuensinya guys. Nah, konsekuensinya di konsumsi bahan bakarnya. Jadi mungkin di perkotaan bisa mencapai 1:7 atau 1:8 guys. Dan itu menurut gue lumayan boros, karena ini transmisinya masih AT, dan karena Mazda itu nggak pernah tuh ada yang buat CVT kayak Toyota atau Honda. Sampai sekarang pun dia masih mengusung AT, dan sebenarnya gue suka AT, soalnya perpindahannya masih enak gitu loh. Dan kalau mau nanjak itu masih ada giginya. Soalnya CVT kan sebenarnya walaupun ada giginya itu agak virtual lah giginya, tapi ini giginya beneran ada, dan itu beneran kerasa banget. Tapi ya itu nggak semut CVT, dan konsumsi bahan bakarnya pasti lebih boros dari CVT gitu. Oke, lanjut ke suspensi mobil ini. Suspensi mobil ini karakternya menurut gue empuk ya, tapi empuknya tuh nggak limbung juga gitu loh. Menurut gue settingan Mazda tuh di suspensi ini enak banget gitu. Karena waktu itu gue nggak lama ini naik Veloz Kaiki, dan ini tuh kayak beda banget kerasanya gitu loh. Walaupun harganya kayak LCGC, tapi ini ride-nya kerasa banget, harganya 500 juta. Dan ini di depan ada semacam tanggul gitu, bisa lihat nih getarannya tuh smooth banget, kayak nggak kerasa gitu loh. Kemarin kalau naik Veloz itu kerasa banget kerasnya. Tapi mungkin ini di mobil ini kaki-kakinya udah agak bunyi ya guys, udah agak keletak-keletak, tapi itu mah tinggal diremajakan saja spare partnya, dan mungkin ya lebih mahal ya karena di Mazda. Tapi menurut gue ini worth it juga, karena ya harga bekasnya lebih murah. Jadi kalian punya lebih banyak uang untuk beli spare part tersebut gitu loh. Enaknya mobil ini tuh kerasa saat kalian coba bawa mobil ini di tol guys, karena mobil ini dibawa di tol di 120, 140, kerasanya enak banget, kerasa stabil dan nggak kerasa cepet gitu. Jadi kalau kalian bawa orang tua kalian tapi mau bawa cepet-cepet, bisa pakai bawa mobil ini, karena nggak bakal ketahuan gitu mobil ini cepet ternyata. Oke, worth it nggak nih beli mobil Mazda CX-7 dengan harga 50 juta? Ya, kalau menurut gue sih worth it ya, walaupun banyak biaya ekstranya, tapi kalian tahu lah ya, kalau misalkan beli mobil bekas, pasti akan nyisihin biaya sendiri, kayak 20 atau 30 juta gitu. Tapi dari overall driving impressionnya, dari desain-desainnya, fitur-fiturnya, tapi dengan harga 150 juta, nggak banyak mobil yang bisa nyaingin fitur-fitur mobil ini, desain mobil ini, build quality mobil ini, kayaknya nggak banyak sih dengan harga 50 juta. Itu kan harga LCG saya guys. Jadi kalau kalian mau beli mobil yang unik dan jarang dipakai sama orang-orang, beli Mazda CX-7. Oke, gitu aja dari gua. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, dadah.